Blok, blok. Dia meraung pada penguasa kota iblis, dan segel kutukan roh sihir di tubuhnya seperti api, yang didorong hingga ekstrim olehnya. Pada saat ini, penguasa kota-kota sihir akan mengerahkan kekuatannya ke puncak, bahkan melampaui Dewa Zhou umum. Dia melambaikan tangannya untuk membentuk dua telapak tangan besar, yang dia ledakkan ke atas untuk memblokir gerakan Luming. Namun, setelah Luming menjadi dewa kuno, seberapa kuat kekuatan bertarungnya? Bisakah dia menahannya? Ledakan, cahaya tombak bergemuruh keras di telapak tangan. Telapak tangan hanya menahannya sejenak, lalu hancur berkeping-keping dan menghilang menjadi energi. Tombak besar itu menghantam penguasa kota dengan keras. Penguasa kota iblis menjerit, tanah terus meledak, ada jejak senjata panjang yang besar. Penguasa kota-kota sihir itu tertanam di tanah seperti genangan lumpur. Tulang-tulangnya hampir patah, tubuhnya hampir meledak, dan darahnya menyembur. Dia terluka parah dan sekarat. Adapun Yanzi, di bawah serangan tombak, dia telah berubah menjadi daging dan lumpur, dan orang mati tidak bisa mati lagi. Lari! Lari, ayo, para pengawal sihir lainnya, melihat pemandangan ini, berteriak ngeri dan melarikan diri ke segala arah. Semuanya, serahkan padaku. Luming minum begitu banyak sehingga kesempatan untuk membunuh menjadi sangat kuat. Dia menggunakan teknik kunpeng selama 9 hari untuk mengejar para iblis dan pengawal, dan tombak itu terus menyapu. Begitu para pengawal sihir itu hancur, Luming tidak memiliki perlawanan sama sekali. Satu persatu, mereka meledak. Ampuni aku, ampuni aku. Banyak jenderal dan pengawal meraung minta ampun. Namun, mata Luming dingin, tanpa ampun, dan terus-menerus tangan, memanen kehidupan. Kurang dari beberapa saat kemudian, semua 3.600 pengawal sihir dibunuh oleh Luming, dan tidak ada satupun dari mereka yang tersisa. Kemudian, sosok Luming melintas dan jatuh di sisi tuan kota. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Teriak tuan kota sihir. Saat ini, dia tidak memiliki kebencian, hanya kepanikan. Katakan, bagaimana aku bisa menyelamatkan temanku? Suara acuh tak acuh Luming terdengar. Aku tidak tahu, mereka dibawa ke kota Mordor. Aku tidak tahu kemana mereka akan dibawa. Teriak sang penguasa kota. Mati saja, kata Luming dingin. Tunggu, tunggu sebentar, kau tidak akan memasuki kota. Terlebih lagi, kau harus menyelamatkan teman-temanmu dan memasuki ibu kota. Aku punya token di sini agar kau bisa memasuki kota dengan lancar. Selama kau membiarkanku pergi, aku akan memberimu token itu. Panggil tuan kota, kau tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku. Serahkan. Luming minum dengan dingin. Tidak. Aku tidak akan pernah memberikannya padamu kecuali kau tidak membunuhku. Teriak penguasa kota sihir. Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk menyelamatkan hidupnya. Bagaimana dia bisa mengatakannya? Lihat apakah kau mengatakannya atau tidak. Luming mendengus dingin, mengulurkan sedikit, kekuatan sihir, menyerbu ke dalam alis jantung penguasa kota iblis dan menyerbu jiwanya. Ah! Penguasa kota sihir berteriak dengan getir. Dia merasa jiwanya akan terkoyak. Bayar atau tidak? Tanya Luming. Tidak, ayolah. Apa siksaan ini, dibandingkan dengan siksaan segel kutukan iblis? Jika kau tidak melepaskanku, kau tidak bisa mendapatkan token. Teriak penguasa kota. Dia disiksa oleh kutukan iblis sepanjang tahun, dan daya tahannya luar biasa. Metode ini tidak efektif baginya. Haha, kau pikir aku tidak bisa mendapatkannya jika kau tidak menyerahkannya? Tokenmu pasti disembunyikan di cincin penyimpananmu. Luming tersenyum tipis. Penguasa kota iblis menjadi pucat. Luming tahu, dia menebaknya dengan benar. Jangan, teriak penguasa kota sihir, tetapi sudah terlambat. Ah, sebuah tombak menembus alis penguasa kota dan membunuhnya sepenuhnya. Kemudian, Luming melepaskan cincin penyimpanan penguasa kota sihir dan mencarinya. Pada saat berikutnya, Luming melambaikan tangannya, dan 9 token berbeda muncul di udara. Token macam apa yang bisa memasuki ibu kota sihir? Luming mengerutkan kening, minta seseorang untuk mencari tahu. Luming menertawakan dirinya sendiri dan meraih telapak tangan kosong itu. Di kejauhan, seorang lelaki tua ditangkap oleh Luming tanpa sadar. Tuan, ampuni hidupmu, ampuni hidupmu. Orang tua itu menjerit dan memohon belas kasihan, dan hampir mati ketakutan. Saat ini, dalam hati diam-diam menyesal, sudah tahu untuk tidak menonton yang hidup. Token apa yang bisa digunakan untuk memasuki ibu kota? Luming menunjuk 9 keping token dan bertanya. Orang tua itu menarik napas panjang dalam hatinya dan dengan cepat menunjuk ke sebuah token emas dan berkata, kepingan ini, dengan token ini, dapat masuk dan keluar dari ibu kota sihir dengan bebas, dan bahkan membawa 5 orang ke dalamnya bersama-sama. Baiklah, pergi. Luming menjabat tangan dan melemparkan orang tua itu jauh-jauh. Kemudian, Luming mengambil 9 keping token, terbang dari langit dan meninggalkan kota sihir. Setelah Luming pergi, kota itu menjadi kacau, dan rumah tuan kota diratakan dengan tanah, dan tuan kota dan ribuan penjaga sihir terbunuh. Ini adalah hal yang besar. Anda dapat membayangkan gelombang seperti apa yang akan ditimbulkannya. Kota Iblis Kera, penguasa kota Iblis Kera juga terkejut ketika mendengar berita itu. Siapa yang menghancurkan kota sihir? Tanya penguasa kota Iblis Kera, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya.
Pihak lain dapat menghancurkan kota sihir, juga dapat menghancurkannya, yang membuatnya takut. Namun jawaban yang didapatnya adalah dia tidak tahu. Tidak ada yang tahu siapa yang menghancurkan kota sihir. Semua jenderal dan iblis yang bertemu Lu Ming terbunuh. Penonton lainnya hanya melihat penampilan Lu Ming yang berubah menjadi dewa kuno, tetapi tidak melihat tubuh Lu Ming. Oleh karena itu, satu demi satu legenda telah disimpan. Beberapa orang mengatakan bahwa penguasa kota-kota sihir menyinggung dewa kuno, membuat marah dewa kuno, dan dihancurkan oleh dewa kuno. Semua jenis legenda semakin dibesar-besarkan. Penguasa kota iblis kera menghabiskan beberapa hari dalam kepanikan. Setelah mengetahui bahwa dia baik-baik saja, dia menarik napas panjang. Setelah itu, dia meninggalkan kota selama beberapa hari untuk mencari tempat beristirahat. Ibu kota sihir, yang terletak di posisi tengah gunung ibu kota sihir, dikelilingi oleh 36 akropolis, sangat megah. Ada 4 gerbang di kota itu, 1 di timur, 1 di barat, 1 di utara dan 1 di selatan. Semuanya dijaga ketat. Jika bukan karena orang-orang kota itu, atau jika mereka memiliki tanda rekomendasi, orang luar tidak dapat masuk. Lu Ming datang ke gerbang barat dan melangkah maju. Berhenti. Di depannya, Zhuang Han ada di depannya. Tanda, salah satu orang kuat dalam bentuk kapten lebih langsung, mata dingin, menatap Lu Ming, ada banyak situasi yang salah, dia tiba-tiba bersiap untuk bencana. Telapak tangan Lu Ming bersinar dan tanda emas muncul. Pihak lain melirik tanda emas itu, wajahnya sedikit melembut, mengangguk dan berkata, masuk. Katakan, minggir. Lu Ming melangkah maju dan memasuki ibu kota sihir. Ibu kota sihir, membangun rumah batu besar, tingginya ratusan meter, tampak megah. Tidak banyak orang di kota itu, hampir semuanya berada di bawah kendali iblis malam gelap dan keluarga mereka. Bagaimana kita bisa menemukan mereka? Lu Ming mengerutkan kening dan berpikir. Dia menemukan tempat tinggal dan meminta informasi. Sayangnya, dalam beberapa hari terakhir, Lu Ming tidak memiliki petunjuk, yang membuat Lu Ming sedikit cemas. Semakin lama waktu berlalu, semakin berbahaya bulan musim gugur. Lu Ming ingin membunuh rumah tuan kota secara langsung. Namun, ada banyak master di kantor master ibu kota. Saya khawatir tidak sedikit dari mereka yang dekat dengan keberadaan Raja Dewa. Selain itu, ada Raja Dewa yang sebenarnya dari Raja Iblis Malam yang gelap. Ada celah besar antara Dewa dan Raja Dewa. Dalam kultivasi Lu Ming saat ini, akan menjadi jalan buntu untuk bertemu dengan Raja Dewa. Saya hanya bisa membahasnya untuk waktu yang lama. Namun, beberapa hari kemudian, Lu Ming mendengar berita, yang membuat matanya bersinar. Segera setelah itu, kota Mordor akan mengadakan pertempuran iblis. Ini adalah kedua kalinya Lu Ming mendengar kata, pertempuran iblis. Pertama kali dia mendengarnya, Yan Zi bertanya kepadanya ketika dia melihatnya. Saat itu, Lu Ming tidak peduli dan tidak memahaminya secara rinci. Kali ini, Lu Ming mempelajarinya lebih lanjut. Pertempuran ibu kota sihir adalah kontes untuk generasi muda Gunung Mordu. Itu diadakan oleh Raja Iblis Malam Gelap sendiri. Di masa lalu, itu adalah sarana bagi penguasa malam gelap untuk memilih bakat. Tetapi ini berbeda. Kali ini, karena penguasa malam gelap memiliki seorang putri, dengan bakat yang tak tertandingi, muda, kekuatan tempur yang luar biasa, dan juga kecantikan nasional yang panjang. Oleh karena itu, berita keluar dari penguasa malam gelap bahwa perang dunia iblis ini terbuka untuk dunia luar. Tian Jiao, di luar gunung ibu kota sihir, juga dapat berpartisipasi. Selama Anda mendapatkan 10 teratas, Anda bisa mendapatkan 1 jin mata air malam ajaib. Ini adalah godaan yang luar biasa, karena mata air malam ajaib memiliki efek bergizi yang besar pada jiwa praktisi. Jika digunakan untuk waktu yang lama, itu dapat membuat jiwa lebih kuat dan lebih ringkas, dan kesadaran spiritual akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Namun, output Moyekuan sangat kecil. Rata-rata butuh waktu 100 tahun untuk menghasilkan 1 kilogram. Pasokannya terbatas. Memasuki 10 besar, Anda akan dihadiahi 1 jin mata air malam ajaib, yang merupakan godaan besar. Tidak hanya orang-orang Tian Jiao dari Gunung Mordu yang menggosok tangan mereka, tetapi juga Tian Jiao di luar gunung. Banyak dari mereka datang setelah mendengar berita itu. Tidak heran aku bertemu wanita itu. Hati Lu Ming tergerak, memikirkan kota iblis kera bertanya kepada wanita dengan lengan yang dililit ular, kemungkinan besar dia juga berjuang untuk iblis. Selain itu, Tian Jiao yang telah masuk dalam 10 besar, dapat bergabung dengan ibu kota sihir kapan saja selama ia bersedia, dan menjadi Raja Iblis dari ibu kota sihir, peringkat kedua setelah Raja Iblis Malam Gelap, di bawah 1 orang dan di atas ratusan juta orang. Selain itu, mereka yang mengalahkan Putri Iblis Malam Gelap untuk memenangkan tempat pertama tidak hanya bisa mendapatkan 10 jin mata air malam ajaib, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk bergaul dengan Putri Iblis Malam Gelap. Iblis ingin memperluas kekuatannya. Beberapa orang berbicara secara pribadi. Merekrut Tian Jiao asing, menjadikannya Raja Iblis, dan bahkan memilih Tian Jiao teratas untuk bergaul dengan putrinya, ini jelas untuk memperluas kekuatannya dan meningkatkan kekuatan Gunung Modu. Pertama, aku akan mengambilnya. Lu Ming berbisik, dia tidak menyukai mata air malam ajaib 10 jin, atau kecantikan Putri Iblis Malam. Dia menginginkan kesempatan untuk dekat dengan Putri Iblis Malam Gelap.
Selama dia bisa mendekati Putri Iblis Malam yang gelap, dia akan memiliki kesempatan untuk mengetahui di mana Qiuyue dan Qiuyue ditahan. Oleh karena itu, dalam pertempuran Mordor, dia harus memenangkan tempat pertama. Pertempuran Mordor, setengah bulan kemudian. Kali berikutnya, kota menjadi ramai. Karena kali ini, banyak Tianjiao asing, selama mereka menunjukkan kekuatan yang cukup, dapat memasuki ibu kota sihir tanpa tanda. Jadi selama periode waktu ini, di jalan-jalan kota Mordor, kita dapat melihat beberapa tokoh muda dari waktu ke waktu, termasuk pria dan wanita. Mereka sangat bermartabat, dan mereka sangat luar biasa. Wah, itu kamu. Tiba-tiba, terdengar teriakan tajam. Reputasi Lu Mingsun berlalu, dan alisnya mengernyit. Dia melihat seorang kenalan, wanita dengan ular di lengannya. Itu jalan yang sempit. Di samping wanita dengan lengannya melilit ular, ada juga seorang pria muda. Dia adalah pria besar dengan kepang kecil di rambutnya, dan seekor ular melilit lengannya. Yang satu merah seperti darah, yang satu lagi putih seperti salju, dan dua ular besar meludahkan surat. Mata mereka dingin dan menatap Lu Ming. Adik perempuan, apakah itu anak laki-laki yang membunuh hijau kecilmu? Pemuda dengan kuncir bertanya dengan keras, menatap mata Lu Ming, ganas dan tak tertandingi. Ya, kakak senior, itu dia. Aku ingin dia membayar nyawanya. Tatapan mata Lu Ming, dengan lengannya melingkari ular, mengungkapkan kebenciannya yang dalam. Dia sudah mati. Pria dengan rambut kuncir itu menyeringai ganas dan melangkah ke arah Lu Ming, tubuhnya dipenuhi dengan napas yang kuat. Anak laki-laki, darah penyihirlah yang membunuhmu. Darah penyihir itu diminum, dan dia menekan Lu Ming dengan satu tangan. Telapak tangannya menjadi semakin besar, dan kelima jarinya, seperti 5 ular boa raksasa, bertiup ke arah Lu Ming. Tekanan yang kuat, menyebar ke segala arah, sehingga banyak orang di sekitar belakang. 8 dewa, produk ilahi dan kekuatan. Begitu pihak lain bergerak, Lu Ming merasakan kekuatan pihak lain. Kekuatan semacam ini bisa disebut mencengangkan, benar-benar berasal dari kesombongan tertinggi Istana 9 Hari. Dalam sekejap, Lu Ming memicu kekuatan tempur 4 kali lipat dari formula kata pertempuran. 10 jenis kekuatan sihir di tubuhnya meraung liar dan meledak dengan satu pukulan. Raungan, seekor naga bercakar 9 bergerak keluar dari udara, mengepakkan gigi dan cakarnya, menerkam satu sama lain dan bertabrakan dengan telapak tangan masing-masing. Hancurkan untukku, Wu Sue minum, dan tiba-tiba menekan dan meniup. Metode naga 9 cakar Lu Ming hancur. Tubuhnya bergetar, dan dia mundur lagi dan lagi. Setelah lebih dari 10 langkah, dia berdiri teguh. Kekuatan dewa terlalu kuat, misalnya, ketika Jiu Jue Tian Wangfu dan Tian Jiao dari Qin Tian Xingyu berada dalam kompetisi, yang di belakang mereka adalah sosok tingkat Senzi dari Tian Shen Bazong. Meskipun Lu Ming mengalahkan pihak lain, itu setelah transformasi menjadi dewa kuno, dan Lu Ming bukanlah lawan dari pihak lain. Adalah normal untuk dikalahkan oleh darah penyihir. Memang sedikit keterampilan untuk melakukan gerakan tanpa mati, tetapi masih sulit untuk melarikan diri. Dengan senyum ganas, Wu Sue memiliki lebih banyak kesempatan untuk membunuh, dan dia harus menyerang Lu Ming. Hentikan. Pada saat ini, sebuah raungan datang, dan kemudian, sekelompok sosok berbaju besi terbang dan mengepung ke segala arah. Kalian berdua, kalian tidak diizinkan bertarung di kota Mordor. Tolong beri aku wajah. Jika kalian memiliki dendam, kalian dapat bertarung lagi ketika kalian keluar dari kota. Salah satu pria besar melangkah maju, menghadap Lu Ming dan Wu Sue Ikuan. Darah penyihir itu mendengus dingin, menahan napas. Di kota Mordor, dia harus memberikan wajah kepada penguasa malam. Terlebih lagi, dia ada di sini untuk tujuan lain. Tidaklah tepat untuk memulai keributan saat ini. Sekarang setelah Mordway berbicara, aku akan membiarkan anak ini pergi untuk sementara waktu. Darah penyihir itu tersenyum dingin. Wu Sue mencibir dan menatap Lu Ming lagi dan berkata, wah, kamu beruntung sekarang. Apakah kamu juga di sini untuk berpartisipasi dalam pertempuran di ibu kota iblis? Bagus, aku harap kamu tidak bertemu denganku dalam pertempuran Mordor, atau aku akan membuatmu mati dengan menyedihkan. Adik seperguruan muda, ayo pergi. Tanpa ampun meninggalkan sepatah kata, penyihir darah dan wanita ular berlengan melilit pergi dari sini. Lu Ming tersenyum tipis. Semoga beruntung. Siapa yang beruntung? Lu Ming berbalik dan pergi dari sini. Dalam beberapa hari berikutnya, tidak ada yang terjadi, tetapi ada lebih banyak Tianjiao asing di ibu kota. Banyak dari Tianjiao asing ini memiliki kebencian sebelumnya, dan tidak dapat dihindari bahwa akan ada tabrakan ketika mereka bertemu. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, para penjaga sihir meningkatkan patroli mereka. Namun, Lu Ming masih tidak memiliki petunjuk dari Qiuyue, Wu Zifeng dan Yue Linglong. Dia dalam suasana hati yang buruk. Akhirnya, saatnya untuk pertempuran Mordor. Pada hari ini, di luar rumah tuan ibu kota, ada ruang terbuka yang luas, lautan manusia. Banyak orang datang untuk mengawasi kota. Di sekitar ruang terbuka, mereka dijaga oleh satu persatu penjaga sihir berbaju besi. Ini dia penguasa kota. Sebuah teriakan terdengar, dan kemudian sekelompok orang terbang keluar. Di kepala ada seorang pria besar berjubah sihir hitam. Pria ini memiliki momentum yang luar biasa.
Ada semacam aura raja. Anda dapat melihat bahwa dia adalah Raja Dewa. Pria ini adalah penguasa ibu kota sihir, Iblis Malam yang Gelap. Di sebelah Iblis Malam yang Gelap, ada seorang wanita muda. Wanita ini terlihat seperti berusia 20-an. Sosoknya sangat bagus sehingga dia memperlihatkan kakinya yang ramping. Dia putih dan mulus dan menarik. Dia memiliki sosok yang sempurna, sepertinya dia akan keluar dari dadanya, dan dia tampak hebat. Wanita yang cantik sekali, wanita yang menarik sekali. Apakah ini Putri Iblis Malam? Begitu banyak pria melihat wanita itu, mata mereka panas dan beberapa bagian bereaksi. Dikatakan bahwa dalam perang iblis ini, selama kamu mengalahkan wanita iblis malam yang gelap dan memenangkan tempat pertama, kamu akan dapat bergaul dengan wanita iblis malam gelap, dan bahkan memiliki kesempatan untuk menjadi menantu cepat dari Tuan Malam Gelap. Bagaimana kamu bisa melewatkan wanita secantik itu? Aku akan mengambil tempat pertama. Nomor 1, itu milikku. Di antara kerumunan, banyak Tianjiao asing, dengan mata panas, ingin sekali memenangkan tempat pertama. Tenanglah, tuan-tuan, iblis malam gelap berdiri di langit, melambaikan tangannya, dan para penonton menjadi tenang. Di bawah langit malam yang gelap, penguasa malam yang gelap memperkenalkan dirinya. Langit malam adalah namanya, yang ini adalah wanita rajaku, bangkit di kegelapan malam. Iblis malam menunjuk ke wanita mempesona di sampingnya. Orang-orang mengangguk, wanita mempesona itu, seperti yang diharapkan adalah Putri Iblis Malam. Saya yakin semua orang telah mendengar tentang aturan perang dunia ini, tetapi sekarang, saya masih ingin mengumumkannya lagi. Pertempuran ini dibagi menjadi 32 platform. Berbicara tentang ini, Iblis Malam melambaikan tangannya. 32 resimen cahaya terbang keluar dari borgolnya. Setelah terbang keluar, mereka bangkit melawan angin dan tumbuh dengan cepat. Akhirnya, mereka berubah menjadi 32 platform pertempuran besar dan melayang di udara. 32 platform pertempuran, Anda dapat memasuki platform pertempuran manapun sesuka hati. Jika Anda menaiki platform pertempuran, Anda dapat bertarung satu sama lain. Orang-orang yang tinggal di platform pertempuran adalah mereka yang telah berhasil dipromosikan. Pada akhirnya, akan ada 32 hari kesombongan dalam promosi. Tuan Malam mengumumkan, hati orang-orang tergerak. Aturan semacam ini sederhana, tetapi juga sangat kejam. Ada 32 panggung pertempuran, dan jumlah orang yang bertarung untuk masing-masing panggung sangat banyak, tetapi di akhir setiap panggung, hanya satu orang yang bisa menang. 32 orang yang telah dipromosikan ke 10 besar akan diberi hadiah 1 kati moyekuan. Pada saat yang sama, mereka dapat bergabung dengan Gunung Sihir dan segera menjadi Raja Iblis, peringkat kedua setelah Raja. Jika kamu memenangkan tempat pertama, kamu bisa mendapatkan 10 jin mata air malam sihir, dan kamu bisa memiliki kesempatan untuk bergaul dengan seorang gadis kecil. Penguasa malam hanya mengatakan aturannya. Banyak orang memiliki mata yang panas. Bagi banyak Tianjiao asing, tidak menarik menjadi Raja Iblis Gunung Mordu. Bagi mereka, mata air malam sihir itu menarik. Tentu saja, mawar malam, seperti kecantikan, secara alami memiliki daya tarik yang kuat. Baiklah, sekarang, kompetisi, pergi. Penguasa malam mengumumkan, "Sua, sua." Begitu suaranya jatuh, serangkaian sosok bergegas keluar ke 32 panggung pertempuran. Ada orang-orang di setiap panggung. Keluar dari sini, medan perang ini milikku. Kaulah yang membunuh. Tiba-tiba, pertempuran sengit terjadi di setiap platform pertempuran, dan banyak orang saling menyerang. Puff, cahaya berdarah itu berlari keluar dan berteriak berulang kali. Seketika, seseorang terbunuh dan jatuh di platform. Itu adalah pertarungan yang mengerikan. Namun, pada awalnya, kebanyakan dari mereka adalah Tianjiao lokal dari Gunung Modu, dan banyak orang asing belum bergerak. Setelah beberapa saat, Tianjiao orang luar akhirnya bergerak. Keluar dari sini, seorang pria besar dengan pedang di tangannya dan memotongnya dengan pisau seperti Jingtian. 7 atau 8 orang muda terpotong oleh pedang dan langsung jatuh. Sungguh kultivasi yang kuat. Mata Luming sedikit membeku. Kultivasi pemuda kekar ini telah mencapai 8 tingkat surga dan dewa, dan dia juga merupakan sosok tingkat putra dewa. Pemuda kekar itu membunuh platform pertempuran, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Lebih dari selusin orang tewas di tangannya. Wajah orang lain berubah drastis. Mengetahui bahwa ada terlalu banyak perbedaan antara dia dan pria ini, dia harus meninggalkan platform ini dan membunuh platform lain. Kekuatan pria ini sangat menakjubkan sehingga Tianjiao, salah satu orang luar lainnya, tentu saja tidak akan bersaing dengannya sekarang, dan mereka semua terbang ke platform lain. Sua, semakin banyak Tianjiao, dan pertempurannya sangat sengit. Ledakan, di platform pertempuran lain, darah penyihir ditutupi dengan kabut darah. Namun, mereka yang ternoda kabut darah menjerit melengking, dan kemudian mereka jatuh di platform tanpa napas. Banyak orang menunjukkan rasa takut dan meninggalkan darah penyihir itu jauh-jauh. Hahaha, itu semua omong kosong. Aku akan mengambil panggung pertempuran ini, dan aku akan mengambil mawar di malam yang gelap juga. Darah penyihir tertawa, suaranya tidak tersembunyi, menyebar ke seluruh penonton. Banyak anak muda di Gunung Mordu yang jelek tetapi tidak berdaya. Wah, di panggung lain,
seorang pemuda berpakaian hitam dengan senjata panjang di tangannya juga sangat kuat. Tidak ada yang bisa mengalahkannya dan memonopoli panggung pertempuran. Secara bertahap, setiap panggung, ada beberapa karakter mengerikan yang disorot. Kekuatan yang mengerikan, para Tianjiao ini, banyak dari mereka bukan dari wilayah bintang cutian. Ya, sebagian besar dari mereka yang memiliki kekuatan seperti itu berasal dari Istana Surgawi 9 Jue. Ada apa? Bagaimana mungkin ada begitu banyak Tianjiao yang kuat di rumah besar Jiu Jue Tianwang? Di antara kerumunan, ada beberapa orang tua dari Gunung Mordu yang berbicara, beberapa terkejut. Mereka mengira bahwa kali ini sebagian besar dari mereka menarik Tianjiao dari wilayah Bintang Chu. Mereka tidak menyangka bahwa bahkan Tianjiao dari Jiu Jue Tianwang Mansion juga datang. Agak aneh, mungkin, nama cantik wanita itu, yang telah tersebar ke Istana Surgawi 9 Jue, yang menarik begitu banyak Tianjiao. Beberapa orang tua membicarakannya lagi dan berpikir itu sangat mungkin. Selain itu, adalah mungkin untuk menunjukkan bakatnya yang kuat, prestasinya telah melonjak dan reputasinya telah terkenal. Lu Ming mendengarkan di tepi, tidak terburu-buru. Ross, ayo pergi juga. Setan malam yang gelap berkata kepada Mawar di malam yang gelap. Bagus, di malam yang gelap, Mawar mengangguk dan melangkah keluar untuk membunuh platform pertempuran. Nona Ross, apakah Anda ingin melakukan hal yang sama? Saya tidak akan berbelas kasih. Nona Ross, Anda masih turun sendiri. Aku tidak tahan berhadapan dengan wanita cantik sepertimu. Beberapa anak muda menggoda. Namun, sesaat kemudian, mereka tidak bisa tertawa, karena mereka tetap berada di panggung selamanya. Karena tangan Mawar malam, dia mengulurkan jari-jarinya seperti daun bawang, terus-menerus menunjuk, dengan kekuatan jari, mengerikan, langsung membunuh beberapa anak muda yang tertawa. Yang lain menarik napas dan mundur. Di malam yang gelap, Mawar menunjukkan kekuatannya yang mengerikan, yang mengejutkan banyak orang. Wu Sue, serta pemuda kekar dengan pedang, semuanya terkejut. Tanpa diduga, kekuatan Mawar di malam yang gelap begitu menakjubkan. Hampir siap untuk pergi, Lu Ming melangkah keluar ke salah satu platform pertempuran. Tidak ada ahli yang terlalu kuat di arena ini. Bang, Lu Ming jatuh di platform, dan segera, seseorang menatapnya. Seorang pria dengan 3 tingkat dewa dan dewa berani datang dan mencari kematian dan membunuh. Seorang pemuda kurus minum dengan dingin dan menebas Lu Ming dengan pedang. Di telapak tangan Lu Ming, ada senjata panjang. Jantungnya meledak. Puff, alis pemuda kurus itu tertusuk dan jatuh di tempat. Namun, membunuh satu orang tidak membangkitkan rasa takut orang lain. Sebaliknya, beberapa anak muda membunuh Lu Ming bersama-sama. Fiuh, fiuh. Begitu Lu Ming menggoyangkan tombak, beberapa tombak lainnya meledak. Kemudian, para pemuda ini tetap berada di medan perang selamanya. Dengan cara ini, hal itu membangkitkan kewaspadaan orang-orang muda lainnya yang bertarung di panggung. Anak ini bergandengan tangan, kita akan membunuhnya bersama-sama. Baiklah, bergandengan tangan untuk membunuhnya. Tiba-tiba, di peron, orang-orang muda lainnya, setidaknya puluhan orang, membunuh Lu Ming bersama-sama. Mencari kematian, mata Lu Ming membeku, dan kekuatan sihirnya melonjak liar, dan tombaknya keluar. Tombak itu sebesar pegunungan, membentang ke segala arah. Belasan anak muda tewas akibat ledakan senjata api. Di panggung pertempuran, wajah orang-orang lainnya berubah liar, memperlihatkan warna ketakutan. Mereka cepat-cepat mundur dan tidak berani mendekati Lu Ming. Turun dari panggung, Lu Ming banyak minum, dan momentumnya seperti orang gila. Namun, beberapa anak muda bergegas turun dari panggung, tetapi beberapa tidak mau berdiri di tepi panggung. Saat ini, banyak panggung pertempuran ditempati oleh Tianjiao yang mengerikan. Jika mereka turun, panggung lain tidak akan mendapat bagian mereka. Jangan pergi, mati. Lu Ming minum dengan dingin. Begitu dia menginjaknya, panggung pertempuran mengeluarkan ledakan menderu. Tubuh Lu Ming bergegas keluar. Senjata panjang bergetar dan tombak menembus keluar. Ada beberapa teriakan lagi, dan beberapa anak muda terbunuh. Melihat pemandangan ini, anak-anak muda yang tersisa tidak berani tinggal lebih lama lagi dan bergegas turun dari panggung dengan tergesa-gesa. Di panggung ini, Lu Ming ditinggalkan sendirian. Saat ini, sebagian besar dari 32 panggung pertempuran telah mengakhiri pertempuran. Di setiap panggung, ada Tianjiao yang kuat. Wah, aku punya kekuatan, haha, oke. Saat ini, Wu Sue menatap Lu Ming dan tertawa dengan mata yang ganas. Jika Lu Ming dipromosikan, dia akan memiliki kesempatan untuk membunuh Lu Ming. Lu Ming tersenyum tipis. Dia terlalu malas untuk memperhatikan orang ini dan mengabaikannya secara langsung. Diabaikan oleh Lu Ming, wajah Wu Sue muram, dan kesempatan untuk membunuh menyebar. Platform lain masih bertarung, tetapi segera setelah itu, mereka juga menang atau kalah. 32 platform pertempuran, semuanya terisi. Banyak Tianjiao asing, 32 kursi, mordusanku, sebenarnya hanya menempati 2 kursi. Ya, setidaknya setengah dari mereka bukan Tianjiao dari wilayah Bintang Cutian. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Itu pasti dari Istana 9 Raja Surgawi Jue. Mordusan, banyak orang membicarakannya. Setan malam yang gelap, juga menunjukkan warna merenung, tidak tahu apa yang sedang dipikirkan.
Baiklah, sekarang setelah 32 teratas telah lahir, kita akan berduel berpasangan, dengan cara diundi. Suara Pangeran Kegelapan bergema. Kemudian, dengan lambaian tangannya, 32 platform pertempuran di udara terbang ke atas dan terbang ke kedua sisi. Kemudian, platform pertempuran lain terbang keluar dari ban lengan iblis malam. Platform ini, yang lebih besar dari semua yang sebelumnya, tergantung di udara dan berfungsi sebagai platform utama untuk konfrontasi berikutnya. Kemudian, ada undian. Setiap platform pertempuran yang ditempati oleh Lu Ming diberi nomor. Dari 1 hingga 32. Sama seperti platform pertempuran yang ditempati oleh Lu Ming, nomornya adalah nomor 16. Setan malam gelap itu mengundi 2 angka, yang mana 2 angka itu bertarung. Yang ke-16, yang ke-28. Penguasa malam gelap itu mengumumkan setelah mengundi. Yang pertama adalah aku. Lu Ming tersenyum dan terbang ke panggung pertempuran utama. Namun saat ia terbang ke panggung pertempuran utama, ia tertegun. Karena lawannya adalah wanita dengan ular di lengannya. Baiklah, aku menyerah. Setelah melihat Lu Ming, wanita dengan lengan yang dililit ular itu hanya bisa mengakui bahwa ia tidak beruntung. Ia telah bertarung dengan Lu Ming. Mengetahui bahwa ia bukanlah lawan Lu Ming, ia mungkin juga akan mengakui kekalahannya. Bagaimana? Menyerahlah. Wanita dengan ular di lengannya mengaku kalah, tetapi beberapa orang terkejut. Bagaimanapun, wanita dengan ular di lengannya adalah sosok anak dewa dari surga ke-6. Namun, Lu Ming hanyalah 3 surga dan dewa. Wanita dengan ular di lengannya jatuh tanpa perlawanan. Sepertinya anak laki-laki ini tidak boleh diremehkan. Mungkin ada beberapa cara yang mengerikan. Dalam hatiku, Lu Ming menatap yang lain secara diam-diam. Wanita dengan ular di lengannya bergegas turun ke peron untuk mengakui kekalahan. Setan malam yang gelap mengambil peron nomor 28 miliknya dan menyimpannya. Lu Ming kembali ke peron No. 16. Kemudian, kompetisi berlanjut. Misalnya, pemuda kekar dengan pedang dan pemuda berjubah hitam dengan senjata panjang semuanya sangat kuat dan dengan mudah mengalahkan lawan mereka. Selain itu, darah sihir, dan mawar malam, kekuatannya juga sangat kuat, menghancurkan lawan. Tentu saja, ada juga beberapa kekuatan yang sama, perangnya sangat sengit. Beberapa orang bahkan bertarung selama ribuan gerakan untuk menentukan hasilnya. Beberapa hari kemudian, babak pertama berakhir, dan 16 besar pun lahir. Kemudian babak kedua. Babak kedua, seperti babak pertama, diputuskan dengan undian. Banyak orang yang gugup dan penuh harap. Tepat setelah babak kedua, Anda bisa masuk ke 10 besar. Memasuki 10 besar, akan ada jin musim semi malam ajaib, yang merupakan panen yang luar biasa. Tanggal 16, tanggal 11. Tuan Malam mengumumkan, di ronde kedua, Lu Ming adalah yang pertama muncul. Di ronde ini, lawan Lu Ming adalah seorang pemuda berjubah darah, yang memiliki 6 puncak kultivasi para dewa. Begitu pula, kekuatan ilahi yang dikendalikan oleh Lu Ming juga merupakan kekuatan ilahi. Kekuatan pria ini lebih kuat daripada keterampilan pedang tak terbatas dari wilayah Qin Tianxing dan Iblis 9 Malam. Pisau gila bayangan darah. Pria muda berjubah darah itu tidak akan mengakui kekalahan. Namun, dia melihat seorang wanita dengan ular di lengannya sebelum menyerah. Dia tidak berani ceroboh menghadapi Lu Ming. Satu gerakan adalah gerakan membunuh. Bayangan pedang di langit diselimuti Lu Ming. Aku ingin membunuh Lu Ming. Namun, Lu Ming langsung memicu kekuatan tempur 4 kali lipat. Ledakan, platform pertempuran bergetar, tombak membubung ke langit, dan bayangan pedang berdarah di seluruh langit tiba-tiba hancur. Pria muda berjubah darah itu menjerit, memuntahkan darah dan terbang keluar dari platform pertempuran. Satu gerakan, kalah. Kekuatan bertarung yang mengerikan. Di sekeliling, banyak orang menarik napas dalam-dalam. Secara khusus, orang-orang Mordusan secara alami tercengang ketika mereka dapat melihat Tian Jiao yang begitu kuat. Bahkan darah penyihir dan yang lainnya, mata mereka bermartabat. Sungguh menakjubkan bahwa 3 surga dan dewa dapat mengerahkan kekuatan bertarung seperti itu. Sungguh menakjubkan. Di salah satu platform pertempuran, Ross menjilati bibirnya yang kemerahan di malam yang gelap. Di matanya, ada cahaya yang menyala dan sedikit keserakahan. Setelah kemenangan, Lu Ming bergerak dan kembali ke platform No. 16. Selanjutnya, kompetisi berlanjut. Seorang pemuda kekar dengan pedang, bernama Peilin, berhasil menaklukkan keberadaan satu Dewa 7. Pemuda berjubah hitam dengan senjata panjang, bernama Sumu, juga mengalahkan lawannya dan menang. Selanjutnya, darah penyihir, Dark Knight Ross, juga memperoleh kemenangan satu demi satu. Segera setelah itu, 8 teratas lahir. Namun, jika kita ingin memilih 10 teratas, kita harus memilih dari 8 yang baru saja dikalahkan. Oleh karena itu, setelah kompetisi lainnya, 8 yang kalah dalam perang akhirnya memilih 2 tempat, totalnya 10. Raja berkata bahwa jika kamu masuk 10 besar, kamu akan mendapatkan 1 kati mata air malam ajaib. Sekarang, mata air malam ajaib akan diberikan kepadamu. Setan malam gelap berkata, melambaikan tangannya, di depan tubuhnya, ada botol giok yang mengambang keluar. Botol giok transparan, hampir transparan, dapat melihat benda-benda di dalamnya. Di dalam botol giok, itu adalah sejenis cairan hitam.
Banyak orang melihat botol giok dengan mata panas. Di dalamnya, terdapat mata air malam ajaib, yang dapat menyehatkan dan menguatkan jiwa. Itu sangat berharga. Tentu saja, apinya panas, tetapi tidak ada yang berani bertarung. Dengan lambaian tangannya, 10 botol giok terbang keluar dan terbang ke 10 orang Luming masing-masing. Dengan lambaian tangannya, Luming meraih botol giok di tangannya dan menyimpannya dengan tenang. Baiklah, selanjutnya, kompetisi akan dilanjutkan. Ini masih duel berpasangan, malam iblis, dan kemudian undian dimulai. 1, 6. Penguasa malam mengumumkan, kali ini bukan lagi penampilan pertama Luming. 1. Palin, nomor 6, adalah Master 7 tingkat dewa. Terjadi pertarungan besar di antara mereka, tetapi pada akhirnya, Palin menjadi lebih maju dan memenangkan kemenangan. 16. 2. Penguasa malam mengumumkan lagi, giliran Luming. Luming bergerak dan terbang ke platform pertempuran utama. Dalam sekejap, seorang pemuda berpakaian hitam juga melompat ke atas panggung. Itu dia, mata Luming berbinar. Pemuda berpakaian hitam itu adalah orang yang menggunakan senjata panjang. Namanya Sumu. Kau dan aku sama-sama menggunakan tombak panjang. Sayangnya, kultivasimu terlalu lemah untuk menjadi lawanku. Sumu sangat percaya diri. Dia memang memiliki modal kepercayaan diri. Prestasinya adalah 7 puncak dewa, tetapi kekuatan tempurnya sangat kuat. Bahkan Tian Jiao, yang setingkat dengannya, bukanlah lawannya. Terlebih lagi, Luming hanyalah kultivasi 3 dewa. Tidak peduli seberapa kuat Luming, dia bisa mengalahkannya. Masih terlalu dini untuk mengatakannya sekarang. Aku tidak tahu sampai setelah perang. Luming tersenyum tipis. Kalau begitu, tamatlah riwayatmu, formula Dewa Guntur dan Senjata. Sapan minum, dan tubuhnya mengeluarkan napas yang keras. Wah, tombak yang terang, berubah menjadi petir gelap, membunuh Luming, kecepatannya, aku khawatir, benar-benar tidak lebih lambat dari petir. Pada saat yang sama, Luming juga bergerak. Dia memicu kekuatan tempur 4 kali lipat dan menggunakan gerakan itu untuk memecah udara. Sebuah tombak, seperti meteor, menusuk ke sisi lain. Ding, platform pertempuran, seperti meteor dan petir hitam, bertabrakan bersama dan mengeluarkan suara gemuruh yang menusuk. Kemudian, angin kencang menyapu platform pertempuran, dan serangkaian tombak meledak di mana-mana. Seluruh platform pertempuran berwarna-warni dan penuh dengan senjata. Sua, tombak itu belum menghilang, 2 sosok, pada saat yang sama melayang kembali. Perbedaannya adalah bahwa Sumu, yang mundur hanya sekitar 100 meter, berhenti, sementara Luming mundur ribuan meter. Untungnya, panggung pertempuran itu cukup besar, dengan radius 100 li. Kalau tidak, Luming akan mundur dari panggung pertempuran. Kau ingin bertarung denganku dengan kekuatan ini. Keluar dari sini. Sumu minum dan bergerak. Tubuhnya tampak menghilang begitu saja. Kemudian, di panggung pertempuran, ada petir hitam, membunuh Luming. Ada 108 kilatan petir hitam, yang semuanya disebabkan oleh tombak Sumu. Sungguh menakjubkan bahwa tombak itu berubah menjadi petir hitam. Luming tergerak. Ini adalah pertama kalinya Luming melihat cara menggunakan senjata seperti ini. Dunia penuh dengan keajaiban. Sepertinya kita hanya bisa menggunakan tubuh roh kuno. Luming memikirkannya, dan kemudian mengeluarkan formula sihir kuno. Raungan dewa-dewa kuno keluar, dan Luming Hua menjadi dewa kuno. Namun, itu hanya berubah menjadi dewa kuno kumbang oranye. Itu sudah cukup untuk menghadapi Sumu, dewa kuno baju besi oranye. Itu dewa kuno. Luming dikenali begitu dia menunjukkan roh kunonya. Itu adalah dewa. Mata penyihir itu membekukan darah. Kekuatan Luming lebih kuat dari yang dibayangkannya. Namun, dia masih yakin bahwa dia bisa mengalahkan Luming, hanya dengan sedikit usaha lagi. Menghancurkan langit, menghancurkan langit. Setelah berubah menjadi dewa kuno, Luming terus menggunakan jurus menghancurkan langit. Setelah serangkaian tombak, mereka meledak dan membunuh Sumu, dan bertabrakan dengan 108 petir hitam di udara. Kapan? Seperti ujung jarum yang mengenai gandum, suara tabrakan bergema keras di panggung pertempuran, dan Mars melesat ke segala arah. Namun, setelah Luming berubah menjadi dewa kuno, kekuatan tempurnya melonjak dan dia telah sepenuhnya melampaui Sumu. Setelah setiap tabrakan, petir hitam akan runtuh dan menghilang di panggung. Jumlah petir hitam di medan perang semakin berkurang. 107, 106. Kecepatan pengurangannya luar biasa. Sesaat kemudian, hanya ada petir hitam terakhir di panggung. Potong bulan, Luming minuman, dan tombak itu menebas. Tombak berbentuk bulan sabit menebas petir hitam itu. Ledakan, petir hitam meledak, dan kemudian, sosok Sumu muncul kembali. Dia tampak pucat, memuntahkan darah dan melemparkan tubuhnya ke belakang. Sentuh. Begitu Luming menginjak tanah, tubuhnya yang besar mengejar Sumu.